Tara. Nanti teman-teman bisa cek di recordnya di YouTube. Oke. Terus tadi yang soal yang setelah di tengah-tengahnya Kak Martin bicara. Pak, tadi yang soal politik itu tadi ini Hendrik yang ini bertanya Pak, yang tadi soal politik Pak. Oh itu tadi Hendrik. Ya, tadi saya hanya menjelaskan sedikit saja Pak. Oke. Hendrik, Kak Hendrik, coba dong kasih pencerahan kita, harapan dan keinginanmu di psikologi. Silahkan. Jangan dititipkan ke orang dong. Halo, Kak Hendrik kok hilang? Mana Kak Hendrik ini? Saya Pak. Hai. Pak. Oh ya, berarti ini. Siapa? Kak Loren kok? Bagaimana Pak? Ya Lorenz Pak. Oke. Kak Lorenz gimana kalau Kak Lorenz? Bagaimana Pak? Suara putus-putus Pak. Kalau Kak Lorenz itu pikiran pertamanya waktu masuk psikologi apa? Masuk psikologi itu karena pengalaman dari kakak senior, ada yang sering ke luar negeri, dan dia bilang kalau psikolog itu enak dan banyak sekali materi-materi yang berhubungan dengan bahasa Inggris. Oh, oke. Berarti kamu mau aku kasih buku bahasa Inggris? Boleh Pak. Oke. Tantangan bahasa Inggris ya. Iya memang betul, kalau di psikologi memang karena ini ilmunya aslinya itu lebih banyak berkembang di luar negeri, sebenarnya tidak hanya bahasa Inggris, tapi juga bahasa-bahasa lain, kayak misalnya teman-teman kalau belajar teori psikologi nanti, teman-teman berkenalan dengan bahasa Latin, terus bahasa Jerman, misalnya nanti kita akan bicara tentang beberapa tokoh-tokoh psikologi yang akan kita pakai di psikologi perkembangan. Nah, kita masuk ke psikologi perkembangan nih. Kalau di psikologi teman-teman mendengar tentang psikologi perkembangan gitu, perkembangan. Apa yang ada di pikiran teman-teman? Perkembangan. Perkembangan. Itu dalam usaha psikologi kok Pak, psikologi perkembangan itu koteng kayak mengembangkan tentang psikologi menerapkan di sekitar kita kok Pak, yang perkembangan tuh Pak. Ini siapa tadi? Martin Pak. Martin. Kalau menurutmu kalau menurut saya Pak, tunggu. Psikologi Wow, ini suaranya kencang sekali. Suaranya siapa ya? Next. Tadi siapa ya yang mau menambahkan? Kalau psikologi perkembangan? Kalau menurut saya Pak, Titin Pak. Titin. Silakan Kak Titin. Kalau menurut saya psikologi perkembangan itu perubahan mental pada manusia. Itu yang bersifat secara sistematis, secara bertahap. Contohnya seperti apa? Yang ada dalam contohnya seperti apa? Perkembangan pada anak-anak kita kan mulai dari kecil. Emosional ada pada anak, ada yang anak sudah dapat secara emosional, ada anak-anak yang sudah dapat berbicara, ada yang mungkin seperti anak baik, ada yang sudah bisa menyebutkan mama secara cepat, terus ada yang masih menyebutkan satu kata, ada yang sudah bisa sudah lebih kayak maksudnya
sudah secara jelas, ada yang belum jelas. Itu kan proses perkembangan dari anak. Terus baik hanya itu saya Pak menurut saya. Oh ya, lah oke. Perkembangan anak ya. Menurut Kak Titin nih, ini menurut Kak Titin, apakah perkembangan Ya, Pak. itu selalu kondisinya itu apakah selalu menjadi lebih naik gitu kan? Anak pertamanya tidak bisa menjadi bisa gitu kan? Terus Iya, Pak. apakah harus selalu seperti itu yang namanya perkembangan? Iya Pak, perkembangan itu kan secara bertahap. Dimulai dari belum bisa sama sekali sampai dia bisa. Oke, ada tidak yang kebalikannya dari tidak bisa menjadi dari bisa menjadi tidak bisa? Ada Pak, ada pasti. Pak saya mau. Siapa ini? Siapa yang bilang tidak bisa? Siapa yang bilang bisa? Saya Pak, Rinto Pak. Oh Rinto, Kak Rinto gimana pendapatmu? Menurut saya kalau perkembangan mental itu bisa jadi dalam misalkan kurun waktu tertentu bisa berubah. Mungkin karena mengalami trauma atau pengalaman-pengalaman buruk, akhirnya ya misalkan begini Pak, orang yang awalnya agresif, percaya diri dan punya semangat hidup, mungkin karena mengalami broken home atau mungkin ada trauma-trauma tertentu, akhirnya mengalami perkembangan mental yang kurang bagus, akhirnya dia memiliki mental yang buruk seperti itu. Bisa menurun. Itu kan beda kalau menurun lah istilahnya seperti itu. Pak, saya mau tambah sedikit mengenai psikologi perkembangan, Pak. Siapa nih? Siapa tadi? Endra, Pak. Hendra. Mau nambah sedikit mengenai psikologi perkembangan, Pak. Silakan. Psikologi perkembangan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang keadaan individu atau psikis. Contohnya anak kecil, Pak. Dia masih kecil tuh nggak bisa jalan karena postur tubuhnya itu belum kuat. Tapi sesudah berjalannya perkembangan hingga ia sudah naik atau usianya udah menambah, berkembang, maka ia bisa jalan, Pak. Contoh dari yang saya dapat begitu, Pak. Oke, terima kasih. Nah, Pak, saya juga Pak mau tambah sedikit tentang psikologi penerbangan Pak. silakan. Perkembangan Pak. Menurut saya psikologi perkembangan itu serangkaian perubahan progresif atau perkembangan secara kualitatif Pak, yang terjadi pada setiap individual. Maksudnya perubahan tinggi, perubahan pada struktur dan fungsi yang lainnya Pak pada individual tersebut. Berarti meliputi perkembangan apa saja itu? Fisik? Kemudian? Ya fisik kayak tinggi Pak, tinggi. Dari yang kecil menjadi tinggi. Selain fisik ada nggak? Pak tambah Mental, Pak Fitri. Tunggu. Biar pikir dulu Kak Lorenz. Selain perkembangan fisik ada tidak? Bagaimana Pak? Selain perkembangan fisik, apakah ada yang lain yang berkembang pada manusia? Fisik. Ada Pak. Apanya? Ya bisa ada punya fisik. Kayak ada punya kemampuan begitu Pak. Kemampuannya Pak. Makin berkembang. Oke. Peningkatan kemampuan Pak. Kemampuan mental maksudmu? Ya Pak. Oke. Siapa lagi yang mau menambahkan? Saya Pak. Saya mau menambahkan. Oke, kita kalau begitu pakai sistem pakai sistem angkat tangan kalau begitu. Kelihatannya teman-teman aktif, jadi silahkan gunakan fitur raise hand. Partisipan. Raise hand di partisipan. Kak Fitri, silahkan Kak Fitri. Partisipan sudah. Klik raise hand, aku tulis raise hand. Raise hand mana nih? Di bagian bawah ada pangkat lambang tangan. Nah, Kak Fitri? Klik lambang tangan yang mana? angkat tangan. Angkat, iya ada yang mana? Ini Klik ada tulis raise hand. Saya Pak. Oke, ini Kak Fitri sudah angkat tangan ini. Kak Fitri? Raise hand? Oh, tidak ada Kak Fitri. Baik, berarti Kak Maleaki, Pak. Maleaki. Panggilanmu apa? Maleaki. Male. Panggil On, Pak. Siapa?
One, Pak, one. One. Iya, Pak. One, oke. One Punch Man. Oke, lanjut. Psikologi perkembangan itu perubahan aspek kejiwaan manusia dari dia lahir sampai dia meninggal. Contohnya itu dari perkembangan tubuhnya dan juga pola pikir dan kemampuan untuk berbuat sesuatu itu berubah atau berkembang. Oke, berarti kalau tubuhnya kan fisik, terus kalau pola pikir itu kan kita menyebutnya kognitif. Terus selain itu apa lagi? Selain fisik, kognitif, apakah emosi manusia juga berkembang? Menurut teman-teman seperti apa? Apakah emosi manusia juga berkembang atau tidak? Atau dari awal kita berkembang. Emosi? Berkembang. Berkembang? Iya. Apakah emosi manusia jadi emosi juga berkembang? Bukan kita dari kecil itu sudah punya emosi? Berubah-ubah. Berubah-ubah? Pak, memang Pak. Dari kecil memang sudah ada emosi Pak, tapi emosinya berkembang Pak. Karena dari kecil tuh emosinya enggak terlalu, tapi udah dewasa tuh emosinya udah bilangnya udah kelebihan Pak, nggak bisa ditahan. Kalau anak muda tuh emosinya udah nggak bisa ditahan Pak, gitu. Tapi udah tua itu emosinya bisa ditahan. Oh gitu ya? Bukannya malah terbalik ya? Oke, terima kasih teman-teman. Terus, jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang psikologi perkembangan, terima kasih Kak Martin, Kak Titin, Kak Rinto, Kak Hendra, Kak Lorenz, Kak One, dan teman-teman yang lain yang juga nanti akan ada pertanyaan berikutnya. Kalau kita bicara tentang psikologi perkembangan, memang tidak hanya bicara tentang pertambahan kualitas mental, fisik. Mental itu ada kognisi, emosi gitu ya. Jadi emosi manusia memang harus berkembang. Waktu bayi kita belum bisa mengendalikan emosi kita. Jadi kalau ada anak bayi menangis karena memang dia caranya untuk mengekspresikan emosinya menangis gitu kan. Itu hal yang sangat wajar. Kalau menurut teman-teman, laki-laki pada seusia teman-teman menangis itu wajar atau tidak? Wajar, Pak. Wajar. Tidak. Siapa yang bicara wajar, siapa yang bicara tidak? Enggak wajar, Tergantung, enggak Pak. wajar. Tidak wajar, Pak. Oke. Tidak wajar, Pak. Wajar tergantung dan sinon. tidak wajar. Tergantung situasi. Oke. Situasi, Pak. Betul, Pak. Tergantung situasi, Pak. Tergantung Oke. situasi. Siapa yang mengatakan wajar? Saya pengen dengar teman-teman yang mengatakan bahwa memang waktu kecil kita tahu kita hanya baru tahu menangis gitu ya sebagai cara untuk mengekspresikan diri. Mau kita ada pengen tidur, kepanasan atau tidak nyaman, ngompol dan lain sebagainya, lapar, kita nangis ya. Kalau usia sudah seperti ini, menangis apakah wajar? Siapa yang mengatakan Wajar. Wajar. Tidak. Saya, Pak. Wajar. Kita lihat di angkat tangannya. Kak siapa yang mau angkat tangan nih? Kak Teresa, Pak. Teresa. Siapa? Teresa, Pak. Teresa, Kak Teresa. Oh ya, Kak Ya, Teresa. Pak, ya. Silakan Kak Teresa. Menurutmu wajar atau tidak wajar? Menurut saya wajar, Pak, karena menangis itu kan meluapkan emosi yang ada dalam dirinya, toh Pak. Baik itu dia bahagia dia bisa menangis karena saking terharunya bisa air mata keluar karena menangis. Terus bisa juga karena dia merasakan sesuatu yang tidak enak dalam dirinya itu Pak, pasti dia juga pasti bisa menangis. Jadi menurut saya laki-laki seusia kita nih dia kalau menangis itu wajar Pak. Oke, jadi boleh ya kalau Tidak, Pak, misalnya tidak, Pak. nonton Korea terus nangis itu nggak apa-apa ya? Tidak wajar, Pak. Itu tidak wajar. Bapak, Pak. Enggak wajar. Son Tidak waras, Pak. apa-apa Pak, bisa wajar Pak. Kalau memang dia sangat baper, Itu suatu bentuk ini. Pak, Halu. Itu gangguan mental, Pak. Itu halu, Pak.
Oke, siapa yang mengatakan tidak wajar? Siapa yang mengatakan tidak wajar? Siapa? Saya, Pak. Kak One. Wajar pada situasi, Pak. Kak One. Silahkan Kak One. Ya, Pak. Kalau Kak One pendapatnya bagaimana? Tergantung situasi, Pak. Kalau kotong menangis terus-terusan, kotong harus kelihatan kuat depan perempuan, Pak. Oh gitu. Pak, kalau menangis apa tuh wajar? Boleh tapi. Pokoknya soal wajar, Pak. Boleh tapi tidak boleh tidak di depan perempuan. Iya, Pak. Kenapa Harus tidak di boleh belakang. perempuan? Harus kelihatan kuat, Pak. Harus kelihatan kuat. Oke. Apakah kalau menangis di depan perempuan itu artinya perkembangan emosi dia tidak semestinya? Bagaimana menurutmu? Boleh. Apakah emosinya tidak bisa berkembang dengan sempurna kalau misalnya dia menangis di depan perempuan? Perempuan yang dimaksud ini apa, Pak? Maunya kayak ibu, kakak, atau pacar, atau teman, Pak? Kan Sampai pacar nih. Itu Kak One yang bisa menjawab itu, karena konteksnya yang memberikan Kak One. Apakah kalau kamu menangis di hadapan perempuan, misalnya di hadapan pacarmu gitu, kamu menangis, itu berarti emosimu tidak berkembang dengan baik? Menahan begitu, Pak. Kalau menurutmu kok, menurutmu apakah seorang laki-laki yang menangis di hadapan pacarnya itu berarti emosinya dia tidak berkembang dengan baik? Kamu bicara tentang perkembangan emosi. Iya, sebenarnya tidak. Sebenarnya tidak berkembang dengan baik, tapi kan itu untuk ini apa, Pak? Menahan rasa malu begitu, Pak. Oke, jadi sebenarnya itu tidak baik sih. Tidak berkembang baik maksudnya. Iya, itu maksudnya, tapi itu demi gengsi lah, Pak. Supaya, ada suara pesawat. Biarkan dia lewat dulu. Berarti supaya bisa berkembang baik, emosi itu juga perlu ditahan gitu menurutmu? Iya, Pak. Kalau ditahan sih, Pak. Menahan emosi adalah tanda kebiasaan gitu. Kalau tahan terlalu lama tahan mungkin nanti yang sakit bukan di apa tapi sakit juga bisa di tempat-tempat lain, Pak. Soalnya ini Kak siapa ini? Kak Martin? Ya, Pak. Oh ya, kalau Kak Martin gimana? Kalau menurut beta keluarkan siapa? Soalnya kalau kau sering kali main emosi, mungkin kau punya pikiran juga sering kali terganggu, kan nanti bisa mengganggu dalam kau punya mental bisa terganggu, Pak. Terlalu menahan mental emosi, bisa kita akan terganggu. Terganggu dalam kota mental bisa, Pak. Bisa terganggu dalam mental. Lalu baiknya seperti apa menurut teman-teman supaya emosi itu bisa berkembang dengan baik? Ya diluapkan, Pak. Harus dikeluarkan, tidak boleh ditahan, Pak. Harus diluapkan, tidak boleh ditahan. Iya. Jadi kalau seandainya menangis itu saya rasa wajar, Pak. Karena kalau itu kan menurut saya, Pak. Kalau akan Kak Titin kok, Kak Titin ya? Iya, Pak. Kalau Kak Titin meluapkan emosi adalah wajar, adalah tanda mampu meregulasi. Oke, nice, menarik. Ada lagi yang punya pendapat yang lain? Tentang ini, perkembangan emosi. Pak. Fitri, Pak.
Fitri, boleh pendapat terakhir dari Kalau Kak menurut Fitri. kalau menurut saya kalau emosi itu tidak diluapkan itu kayak ibarat sampah begitu tuh Pak. Kalau ditumpuk terus-menerus sampai banyak itu dia punya bau busuk tuh akan Betul, sangat Pak. mengganggu sekali dengan emosi. Kalau ditumpuk itu sangat sangat berpengaruh terhadap kondisi mental seseorang begitu Pak. Oke. Menarik. Pak, Saya Baik, saya tutup sampai di sini, saya tutup dulu ya. Berarti teman-teman sebagian besar memang menganggap bahwa emosi itu sebaiknya ditunjukkan supaya dia bisa berkembang begitu ya. Pak. Masih ada lagi? Oh ya. Dia harus melakukan meditasi Pak untuk meredakan emosinya itu Pak. Menurut saya. Tadi sepertinya Kak Widya dulu ya. Kak Widya, silahkan Kak Widya. Kalau menurut saya memang emosi harus dikeluarkan, tapi tidak semua emosi harus dikeluarkan, harus dikontrol juga. Karena kan misalnya kita marah, terus kita langsung keluarkan itu kan maksudnya nanti akan menyinggung orang lain atau apa. Jadi emosi memang harus dikeluarkan, tapi harus sesuai pada waktunya. Harus dikontrol maksud saya. Oke, Kak Widya ya? Ya. Oke, terima kasih Kak Widya. Menarik. Nanti untuk hari ini kita akan bicara tentang beberapa teori terkait dengan ini. Terkait dengan, kita akan masuk nanti habis ini. Pasti menarik habis ini. Terus siapa lagi tadi Kak Dabris ya? Kak Dabris. Ya Pak, Oh, ya, menurut saya itu untuk mengontrol emosi itu kita harus ada waktu me time sendiri Pak. Terus kita melakukan penenangan diri seperti meditasi atau semacam me time begitulah Pak. Menurut saya Pak. Oke, me time. Menenangkan diri menggunakan me time untuk menarik. Dalam psikologi memang ada teorinya untuk menenangkan diri ini. Salah satu tanda kedewasaan dari seseorang adalah kemampuan dia untuk berkomunikasi dengan diri sendiri. Jadi ada beberapa cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan diri sendiri. Misalnya dengan tahu mengenai apa yang sedang kita alami sekarang. Apakah saya sedang sedih? Apakah saya sedang marah? Apakah saya sedang akan menangis gitu kan. Jadi ada orang yang terbawa emosi, ada orang yang tahu apa emosinya dia, kemudian berlatih bagaimana cara mengekspresikannya. Ada orang yang kemudian terlalu menahan diri untuk tidak menunjukkan emosi. Jadi ada bermacam-macam gitu. Yang paling sehat yang mana? Yang paling sehat itu pertama kali memang kita tahu dulu apa emosi kita. Komunikasi intrapersonal namanya. Itu basic sekali dalam psikologi. Mengetahui emosi-emosi kita, dan bukan berarti mengetahui itu harus bisa mengontrol. Nanti itu akan teman-teman temukan pada psikologi yang sudah lanjut, sudah semester 3 itu akan sampai ke sana. Tapi untuk sekarang memang kita bicara tentang teorinya dulu. Nah, sekarang kita masuk ke teori nih. Teman-teman akan belajar tentang teori. Ada beberapa teori yang akan saya bagikan, terutama terkait dengan perkembangan. Yang pertama itu teorinya dari Sigmund Freud. Tulisannya bukan tulisannya begini. Sigmund Freud. Ini bacanya Sigmund Freud. Nah, besok kalau teman-teman jadi pembicara gitu kan, di forum
apa misalnya kesehatan mental remaja gitu kan. Terus teman-teman bicara tentang menurut salah satu ahli psikologi namanya Sigmund Freud, itu pas teman-teman ditertawakan sama anak-anak psikologi. Karena itu kita bacanya Freud, Sigmund Freud. Dia punya teori judulnya psikoanalisis. Nah, ini saya bercerita dulu tentang psikoanalisis. Kenapa ini penting dalam psikologi perkembangan? Freud adalah salah satu orang tertua, terawal, paling kuno yang mengajarkan tentang teori psikologi. Nah, silahkan teman-teman, saya kasih waktu 5 menit, nggak sampai deh, 3 menit, untuk membuka Wikipedia. Kalau bisa buka Wikipedia, silahkan buka Wikipedia tentang Freud, tentang Sigmund Freud. Tentang Sigmund Freud, silahkan dibuka, dicari di Wikipedia. Kalau ada yang punya laptop, silakan dibuka, atau pakai HP juga boleh. Tentang teorinya Sigmund Freud. Sementara saya akan menuliskan beberapa bagian yang penting. Kita memiliki, Sigmund Freud itu punya beberapa bagian yang penting. 1, ya, manusia itu dipandang seperti ini. Terus mati dong, siapa punya tuh? Iya dong, dikasih mati dulu ya. Tir. Terus. Ya, terima kasih. Sudah? Ada teman-teman yang sudah selesai membaca? Belum? Sudah, Kak. Sudah? Sudah. Oke. Apa yang teman-teman temukan? Aku ingin tahu, teman-teman menemukan apa dari perjalanan singkat tadi? Apa yang teman-teman temukan dari teorinya Freud? Saya, Pak. Silahkan, Kak siapa? Kak Yerli. Teorinya adalah adanya alam sadar yang mengendalikan besar perilaku manusia.
Yerli ya. Freud mengatakan bahwa adanya alam sadar. Alam sadar atau alam ketidaksadaran? Alam sadar. Alam sadar. Alam sadar. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar, Pak. Alam bawah sadar atau bawah sadar? Bawah sadar. Alam bawah sadar. Alam bawah sadar yang mengendalikan Dasar perilaku manusia. Dasar perilaku manusia. Hidup dan perilaku manusia. Iya, terima kasih. Ya, memang betul. Ada lagi teman-teman menemukan yang lain tentang teorinya Freud? Saya. Siapa? Teresa. Teresa? Ya. Oke. Silahkan, Kak. Yang tadi saya baca secara singkat itu, Sigmund Freud itu dia tertarik untuk belajar menghipnotis penderita penyakit mental sampai dia menemukan teorinya, yaitu asosiasi bebas dan analisis. Terima kasih. Oke, asosiasi bebas dan analisis mimpi. Wey. Betul ya? Betul. Betul atau tidak? Betul. Siapa lagi yang menemukan yang lain? Terima kasih Kak Teresa. Saya, Pak. Saya, Pak. Kak Riko. Ya, Pak. Yang saya dapat, menurut Freud, perilaku manusia didasari pada hasrat seksualitas atau eros, yang pada awalnya dirasakan oleh manusia semenjak masih kecil, dari waktu dirawat ibunya. Oke, sejak dari dirawat oleh ibu. Oke, nice. Terima kasih. Ya, memang betul. Freud mengatakan bahwa ada dua kekuatan utama dalam tubuh manusia, dalam mental manusia, yaitu eros dan thanatos. Eros itu mewakili kesuburan, kehidupan, reproduksi, seperti kalau dalam dunia kuno, dalam dunia lama, dalam agama-agama yang lama itu, dalam spiritualitas lama itu, misalnya dalam dewa-dewa yang menunjukkan kesuburan, yang menghidupkan, yang membangun, yang membentuk, itu kekuatan pertama, drive, salah satu drive-nya manusia. Drive yang kedua adalah drive thanatos atau kematian, menghancurkan, terus membuat musnah, agresi, kekerasan. Itu adalah drive yang kedua, drive utama. Nah, seksualitas adalah lambang utama dari drive eros. Jadi aspek seksualitas ini merupakan manifestasi dari eros. Nah, kalau teman-teman misalnya punya internet dan ada waktu, silahkan belajar tentang dua drive utamanya si Freud ini, yaitu eros dan thanatos. Itu basic juga. Dalam psikologi selalu ada dua hal yang bertentangan itu dalam dini, bukan bertentangan ya, selalu ada dua hal yang berusaha untuk menjadi dominan dalam diri manusia dari alam bawah sadarnya, yaitu dorongan-dorongan untuk menghidupkan dan dorongan-dorongan untuk menghancurkan. Itu menurut Freud. Dan dorongan-dorongan yang menghidupkan itu diwakili oleh seksualitas. Ini bedanya antara saat kita bicara seksualitas dalam psikologi
dan kita bicara seksualitas di dalam konteks-konteks normatif. Dalam psikologi, seksualitas adalah drive, dorongan, kekuatan. Kalau tidak ada dorongan itu, maka teman-teman tidak akan mengenal kasih sayang. Itu menurutnya Freud. Jadi manifestasi dari dorongan-dorongan menghidupkan dan kehidupan itu justru termaktub di dalam seksualitas. Jadi seksualitas itu basic dalam psikologi, karena itu kemudian oleh Freud diletakkan sebagai basis untuk teorinya dia. Namanya teorinya adalah psikoseksual. Tuh, teman-teman bisa baca tentang psikoseksual. Oh ya, teman-teman di sini jumlahnya ada berapa orang ya yang di kelas apa ini? Kelas B, C? Kelas B, Pak. B, kelas B. Ada berapa orang ini total? Tadi ini setelah dikasih absen sama operator itu tinggal 34 orang, Pak. Oh, tidak lebih dari 40 orang ya? Tidak, Pak. Oke. Malah lebih enak berarti, teman-teman boleh bebas. Nah, basic impulse, ini kalau teman-teman bisa lihat atau tidak ya, aku tunjukkan. Dalam teorinya Freud, basic impulse yaitu seks, seksualitas, dan aggression, agresi, eros, dan thanatos, itu disebut sebagai basic impulse. Itu ada di dalam level ketidaksadaran. Karena itu kemudian tadi teman-teman ada yang, siapa tadi yang, Pak Yar, siapa ya? Yang mengatakan bahwa salah satu pendorong utama manusia memang yang mengendalikan adalah bawah sadar. Itu memang benar kalau menurut Freud. Bayangkan seperti gunung es, ini kan gunung es gitu. Jadi yang tampak, yang teman-teman lakukan, yang bisa diamati oleh teman-teman dan orang lain, itu hanyalah puncaknya, hanyalah bagian egonya saja, dan sebagian dari super ego. Ada beberapa bagian dari super ego yang bisa keluar masuk. Nah, bagian yang bawah, impuls yang sangat kuat itu, yang merupakan tenaga dasar dari manusia, itu justru tenggelam di dalam ketidaksadaran. Bukan berarti kemudian perilaku kita terlepas dari ketidaksadaran, tapi justru sebaliknya, dari ketidaksadaran kita mendapatkan energi, kita mendapatkan dorongan, kita mendapatkan seperti kalau mobil itu mesin utamanya, energinya itu didapatkan dari ketidaksadaran, yaitu sex and aggression, basic impulse. Tetapi jika mesin itu tidak ada aturan lalu lintasnya, jadi teman-teman bayangkan punya mobil begitu kan, mobil itu berjalan di kota, kotanya tidak ada aturan lalu lintas, kira-kira apa yang akan terjadi? Kita pasti akan melihat banyak kecelakaan. Tidak ada aturan, pasti banyak kecelakaan. Orang pasti banyak satu sama lain. Karena itu society, masyarakat, dan kita menciptakan aturan, menciptakan idealisme. Kalau dalam bahasa super ego itu moral. Moral itu kan merupakan aturan. Aturan ini yang digunakan untuk mengendalikan it. Tetapi sayangnya aturan itu tidak cukup karena dia kaku. Jadi seandainya kita hanya melihat aturan saja
tanpa melihat bagaimana dia harus dilakukan, akibatnya aturannya menjadi kaku. Kuis mudah habis ini. Aku punya kuis mudah, teman-teman. Dalam sehari, berapa kali teman-teman berbohong? Satu. Oh ya, kalau begitu aku Tidak tahu, Pak. Aku buatkan kuis. Bisa, Pak. Aku buatkan kuis ya. Situasi dan kondisi. Pakai Kan bisa dihitung. Tergantung situasi dan kondisi, Pak. Mau berbohongnya kapan? Jadi tidak bisa dihitung. Rata-rata. Aku buatkan supaya tidak aneh ya. Sebentar, aku buatkan pakai. Tunggu. Sini kok tidak ada ya? Survei, mana survei? Kok tidak ada survei ya? Choose survei. Oh ya, lewat luar aja. Oke. Chatnya mana chatnya? Ah, ini dia. Teman-teman silahkan masuk ke sini. Kemudian silahkan diisi. Nanti kita akan lihat hasilnya. Silahkan lihat hasilnya. Oke, sudah ada 2 orang yang mengisi. Saya akan tunjukkan hasilnya. Berapa kali dalam sehari orang rata-rata berbohong?
Sudah 19 orang. Terima kasih. Hmm. Dua 25, kita kejar sampai sekitar 30-an lah. 30-an. Kita lihat hasilnya. Hasilnya menarik nih. Teman-teman berpendapat bahwa dalam sehari itu orang rata-rata berbohong itu sekitar 10 kali, 7 sampai 10 kali itu yang paling banyak dipilih. 7 sampai 10 kali. 7 sampai 10 kali. Menarik. 2 orang lagi. Saya siapkan pertanyaan berikutnya kalau begitu. Untuk membuat kita lebih mudah. Sudah orang 28. Oke. Berarti yang kedua adalah mengapa silahkan. Singkat saja. Jawabannya singkat saja. Mengapa kita berbohong? Coba. Nama tidak akan keluar, datanya juga tidak akan disimpan, jadi anonim, tenang aja. Jawab dengan jawaban singkat saja. Boleh lebih dari 1. Ada alasan. Oke. Karena ada alasan. Alasannya apa? Kok tidak dikit? Kenapa kita berbohong? Karena ada alasan. Karena itu adalah karena membela diri, karena kepepet. Oke, kebutuhan. Oke. Takut dihakimi, oke. Harga diri dan ego, oke. Membela diri, jahil, jahil. Kebaikan bersama. Sudah ada 12 orang. Membela diri paling banyak kelihatannya. Untuk menghindar, karena takut, untuk menyembunyikan. Oke. Sesuatu, karena untuk diri sendiri. Takut diejek. Yang paling banyak membela diri ya, paling banyak. Takut dimarahi. Oke.
karena kepepet kali ya, itu kepepet mungkin ya. Kepepet. Oke, sudah 30 orang. Berarti hasilnya sudah masuk semua. Nah, kalau kita coba rangkaikan ini di dalam teorinya Freud. Kita coba melihat fenomena ini dari sudut pandang teorinya Freud seperti apa. Ya kan? Berbohong. Teman-teman, iya memang betul. Rata-rata orang berbohong itu sekitar 7-10 kali sehari. Itu yang umumnya dilakukan oleh kita sebagai manusia. Jadi meskipun ada aturan masyarakat yang mengatakan bahwa tidak boleh berbohong, itu disebut sebagai superego. Jadi superego kita mengatakan bahwa, ini saya copy dulu aja ya. Saya copy masuk ke dalam presentasi. Wow, nice. Aduh, tidak terlihat. Terlalu kecil. Aku besar bisa enggak? Sayang sekali. Nah, kalau kita kembali, orang rata-rata berbohong itu sekitar 7-10 kali dalam sehari. Itu hal yang wajar. Meskipun kemudian superego kita mengatakan jangan berbohong. Itu superego. Jadi superego adalah kalau kita pakai analogi mobil dan kendaraan yang ada di kota, superego itu adalah rambu-rambu lalu lintas. Jadi dia adalah aturan-aturan masyarakat yang dibentuk untuk mengatur supaya dorongan mesin itu tidak melukai diri sendiri dan orang lain. Meskipun superego mengatakan bahwa jangan berbohong, tetapi tetap saja orang dalam sehari itu berbohong sekitar 7-10 kali. Dalam teorinya, kemudian kita bisa mengatakan seperti ini. Superego mengatakan bahwa jangan berbohong. Itu kan. Tetapi it-nya mengatakan kalau seandainya Anda tidak berbohong, maka Anda akan merasa terancam. Kita berusaha untuk selalu membela diri, gitu kan. Manusia itu butuh untuk membela dirinya, membuat supaya dia tetap memiliki pandangan positif terhadap dirinya. Kita harus selalu membela diri, itu basicnya manusia itu bukan dorongan, tapi proses utamanya adalah bagaimana caranya supaya kita tetap terlihat baik, menganggap bahwa diri kita adalah orang yang baik. Kita harus membela diri. Kalau tidak, maka teman-teman akan merasa depresi, akan merasa aku tidak berharga, aku tidak berguna. Ancamannya di situ. Jadi merasa terancam, takut, tadi malu, gitu kan. Nah,
Ada dua tekanan utama ini. It tidak mau dia merasa terancam. It tidak mau kemudian dia hancur. Dia ingin mempertahankan dirinya. Superego mengatakan tidak boleh berbohong. Kemudian teman-teman yang disebut sebagai ego, kesadaran kita berusaha mencari jalan tengahnya. Kita yang kemudian oke lah mencari rasionalisasinya. Rasionalisasi. Kenapa kemudian kita boleh berbohong? Misalnya, ya untuk melindungi diri kita, untuk melindungi orang lain, kemudian untuk membuat kita tetap sehat. Itu disebut sebagai rasionalisasi. Jadi dia letaknya ada di sini. It tidak ingin hancur. Dia selalu berusaha untuk mempertahankan dirinya. Superego berusaha untuk mengendalikan it, tetapi tidak selalu kemudian kita hanya sekedar mengikuti permintaan dari it dan superego. Kita mencari jalan tengahnya antara mereka berdua. Jadi antara tidak berbohong sama sekali dan selalu berbohong, kita akan mencari jalan tengahnya. Itulah manusia. Jadi menurut psikologi tidak ada manusia yang benar-benar suci. Tapi juga tidak ada manusia yang benar-benar berdosa. Karena kita tidak melihat tentang dosa. Itu hanyalah salah satu cara untuk mengontrol dorongan kita. Jadi intinya adalah psikologi selalu berada di tengah. Berbeda ketika kita bicara tentang ilmu-ilmu moral. Kita bicara tentang ilmu moral, kalau bicara tentang kebohongan pasti dijatuhkan tidak boleh berbohong. Enggak, kalau psikologi enggak seperti itu. Berbohong adalah salah satu cara, salah satu defense mechanism namanya kalau dalam psikologi, yaitu mekanisme untuk mempertahankan diri kita tetap sehat. Jika dia dilakukan dengan pas gitu. Kalau tidak pas, kemudian dilakukan berlebihan, maka akibatnya akan terlepas dari kenyataan. Jadi dia terdistorsi gitu. Ini tentang it, ego, dan superego. Nanti teman-teman silahkan mempelajari sendiri di buku ini kan. Ada beberapa penjelasan di buku ini tentang Freud. Oh, sorry sebelumnya, suara saya terdistorsi dengan suara di sekitar ya. Teman-teman bisa jelas mendengar suara saya nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Karena ini lagi ada program kampus. Saya tutup pintu sebentar. Nah, kalau Freud, perkembangan manusia itu ada beberapa tahap menurut Freud. Tahap yang pertama, adalah ini sudah masuk ke perkembangan seksual, jadi perkembangan psikoseksual. Menurut Freud, manusia itu selalu terikat dengan masa lalu. Jadi masa lalu itu menentukan masa depan. Karena itu kemudian perkembangan kita di masa kecil itu akan terbawa ke masa berikutnya. Masa yang pertama adalah masa oral. Itu usianya 1 sampai 1,5 tahun. Oh sorry, lahir sampai 1,5 tahun.
Kenapa dia disebut masa oral? Masa perkembangan Freud. Perkembangan menurut Freud. Masa yang pertama masa oral. Kenapa kemudian disebut masa oral? Karena pusat-pusat kenikmatan awal manusia itu ada di oralnya. Jadi misalnya begini, kenapa bayi itu menangis? Menurut teman-teman, kenapa bayi itu bisa menangis? Bayi itu adalah makhluk yang sensitif. Karena haus, lapar. Bayi menangis karena sensitif. Kalau menurut saya, Karena itu cara meluapkan emosi. cara bayi untuk menyampaikan sesuatu begitu. Ada yang mengatakan haus, lapar. Sinyal untuk orang tua untuk ini memahami apa yang terjadi pada dirinya. Sinyal untuk orang tua. Nah, bayi itu kebutuhan dasarnya apa saja sih yang ingin dikomunikasikan dengan orang tua? Paling yang pertama itu ASI. ASI. Makanan ya berarti. Buang air. Makanan. Buang air besar, Pak. Oke, buang air besar. Mulai basah. Terus mungkin perutnya sakit, Pak. Perutnya bisa sakit. Mungkin Tidak enak badan. Diganggu makhluk halus, Pak. Mungkin perutnya Diganggu makhluk halus. Diganggu makhluk halus. Ada lagi kali ini diganggu makhluk halus. Merasa tidak Karena ini benar halus. Pak, mungkin perutnya sakit, Pak. Oke, perut sakit. Butuh diperhatikan, Pak. Butuh diperhatikan. Perhatian apa yang diinginkan dari orang tua? Iya, Pak, betul. Digendong. Pengen digendong. Elus. Oke. Dikasih Nina Bobo, Pak. Nina Bobo. Ya, apa lagi? Awas digigit nyamuk, Pak. Awas digigit buaya. Diajak bicara, Pak. Diajak bicara. Semut. Permainan, Pak. Digigit semut. Semut, bukannya nyamuk. Permainan, Pak. Permainan. Digigit semut. Permainan. Oke. Kangen masa, Pak. Mungkin Pak, mungkin maunya di Pak, mungkin maunya diajak jalan, Pak. Ajak jalan. Ajak Mau diperhatikan. Tate, Pak, ajak tate, Pak. Pak, maunya diajak jalan, Pak. Ingin diajak jalan-jalan. Iya, ya, Pak. Oke. Aku mama kawan. Mungkin Juliet sama anak kecil Pak. Nah, ini ketika kemudian bayi sudah berhasil mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian bagaimana, Pak? Kalau misalnya bayi itu sudah mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang dia lakukan? Nanti dia ketawa, Pak. Bahagia. Tidur. Akan diam. Diam. Berhenti menangis. Ya, bahagia, gembira. Merasa Emosi nyaman. bahagianya keluar, Pak. Emosi bahagianya keluar, Pak. dia sudah terpenuhi, dia akan ini tidur. Tersenyum. Tersenyum, tertawa.
Akan diam-diam, Pak. Merasa nyaman dan diam. Ini menarik ini. Ini menarik ini. Ada teman-teman yang mengatakan bahwa tersenyum, tertawa, bahagia, dan ada yang mengatakan diam. Apakah diam itu bagian dari emosi bayi? Iya, Pak. Dia kalau dapat dia merasa nyaman, dia akan maksudnya diam Pak. itu tidak rewel lagi. Iya, Pak. Maksudnya diam tidak rewel. Sejuk menangis. Suku pada lingkungan. Sejuk-sejuk dia akan diam, Pak. Oke. Pengalaman nih, Pak. Iya. Pak. Oke. Ada lagi tandanya bayi yang sudah terpuaskan seperti apa? Tidur. Nah, sekarang kemudian kita akan masuk ke dalam teorinya. Kita memasukkan ini dalam teorinya Freud. Makanan ini kemudian dijadikan oleh Freud sebagai kebutuhan dasar yang paling utama. Makanan ini. Iya. Jadi menurut si Freud, kenikmatan awal yang dirasakan oleh bayi yang harus terpenuhi apapun keadaannya adalah kenikmatan yang berasal dari mulut, terutama makanan. Jadi ketika bayi itu lahir sampai usia sekitar 1,5 tahun, kebutuhan dasar yang utama yang berputar di dalam emosinya dia itu berkaitan dengan mulut. Jadi mulut adalah cara bayi mendapatkan pemenuhan kebutuhan yang utama. Jadi misalnya kalau di sini setelah dia menangis kemudian mendapatkan puting ibunya, makanan gitu kan, kemudian dia bisa merasa nyaman. Namun itu bukan satu-satunya gitu. Kenapa kemudian bayi itu suka digendong, suka diajak jalan-jalan, suka dipegang? Oh, suaranya keras sekali. Sorry. Suara dari luar masuk enggak ya? Saya tidak bawa tidak bawa headset, sorry. Kalau ada suara yang masuk dari luar, saya minta maaf. Saya nggak bawa headset. Nah, ini kembali lagi. Mulut adalah cara bayi untuk mendapatkan kenikmatan. Jadi kenikmatan seksual yang pertama kali didapatkan oleh bayi itu dari mulut. Dia lapar, kemudian dia mencari puting susu ibunya, dan di sana dia tidak hanya mendapatkan makanan, tetapi juga mendapatkan pelukan dari ibu. Karena itu kemudian dia merasa nyaman. Seandainya dia hanya mendapatkan makanannya saja, tapi tidak mendapatkan puting susu tidak mendapatkan pelukan ibunya, maka hasilnya akan sedikit berbeda. Jadi misalnya dia hanya dapat dari botol susu, tapi tidak ada perhatian psikologisnya. Nanti hasilnya juga berbeda, karena kenikmatannya itu meskipun sumbernya dari mulut, tetapi tidak hanya didapatkan dari makanannya. Jadi mulut itu hanya merupakan cara dia mendapatkan.
Selain itu, yang menemani kenikmatan itu adalah pelukan dari ibu, terus jadi ditimang-timang, kalau ada yang suka ditimang-timang, ada yang bilang ditimang-timang supaya dia diam dan tidak diganggu makhluk halus, seperti itu ya, itu wajar aja itu. Itu kan cara lingkungan untuk menjelaskan kenapa bayi bisa tiba-tiba menangis. Tidak ada apa-apa kok menangis, itu pasti diganggu makhluk halus, seperti itu. Kalau saya sih ya tidak apa-apa, itu kan penjelasan indigenes, penjelasan budaya mengenai kenapa seorang bayi menangis, karena kita tidak tahu benar, kita tidak tahu dengan tepat apa sih sebenarnya yang membuat dia menangis, itu kita tidak tahu. Makanya kita mencari penjelasan lain di luar gitu. Itu tidak masalah, hanya salah satu cara saja. Asal dia kemudian tidak menjauhkan dari yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, yaitu memberikan kehangatan. Ini yang utama. Seandainya bayi di dalam masa oral ini tidak mendapatkan kehangatan dan terlambat, istilahnya terlambat. Jadi misalnya dia menangis sampai lama gitu kan, terlambat mendapatkan, merasa bahwa lingkungannya itu tidak memberikan kebutuhan yang dia inginkan, maka ini akan terbawa pada kehidupan berikutnya. Dia merasa bahwa lingkungannya itu mengancam, lingkungannya itu tidak nyaman. Dia tidak akan nyaman di rumah waktu dia sudah dewasa. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga dia akan mengalami gangguan pada proses-proses oralnya. Mudah kecanduan gitu kan, impulsif, seperti itu contohnya kalau orang mengalami gangguan pada masa oral. Itu tentang masa yang pertama menurut Freud, yaitu masa oral. Yang kedua adalah masa anal. Masa anal itu pada usia 1,5 tahun sampai usia 3 tahun. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu pada masa oral ini. Pada masa oral di mana bayi mendapatkan kenikmatan utamanya dari makanan, dari mulut. Kenikmatan, kenyamanan. Ini dari mulut. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Tentang masa. Boleh, silahkan. Siapa ya? Terima kasih, Kak, siapa ini? Kak Rinto, silahkan Kak Rinto. Begini Pak, kalau misalkan ada bayi yang tidak memperoleh yang itu tadi kenikmatan dan rasa kasih sayang dan tidak terpenuhi lah yang kebutuhan dasarnya dia pada masa ini, kira-kira dampak apa yang akan terjadi pada masa selanjutnya? Oke. Jadi tidak didapatkan gitu ya? Iya Pak. Oke, ada pertanyaan berikutnya. Terima kasih Kak Rinto. Selanjutnya ada lagi? Lainnya Kak Rinto? Bertanya, Pak. Siapa ini? Dapries, Pak. Oh, Dapries. Kak Dapries, silahkan. Saya ingin bertanya, ini untuk perkembangan anal ini, apa saja tanda-tanda yang dikeluarkan saat pada masa anal ini, Pak? Terima kasih. Kalau analnya belum aku jelaskan, masih oral ini.
masa oral saja, Pak. Oh ya, tanda ya. Ya, oke. Terima kasih Kak Dabries. Selanjutnya, masih ada lagi? Saya, Pak. Siapa ini? Yerli, Pak. Yerli, silahkan Kak Yerli. Jika anak-anak atau bayi tidak mendapatkan kenikmatan atau kasih sayang, apakah bisa berpengaruh pada gangguan mental atau psikologi anak? Oke. Saya satukan dengan pertanyaannya Kak Rinto ya. Ya. Kak Rinto dan Kak Yerli itu masa selanjutnya dan perkembangan emosional, perkembangan apa? Ya, emosional, mental, atau psikologi anak. Oke. Ya. Terima kasih. Ada lagi? Satu pertanyaan lagi dari teman-teman? Saya, Pak. Dari siapa ini? Saya. Meliaki, Pak. Oke. Ini mengapa pada umumnya bayi yang baru dilahirkan itu mereka langsung menangis begitu, Pak? Karena itu apa? Oke. Sudah? Masih ada lagi? Terima kasih Kak Maliaki. Ya. Apa? Titin, Siapa? Pak. Titin, ya. Titin. Kan tadi diberitahukan kalau seandainya kalau bayi diberi ASI oleh ibu mendapatkan, maksudnya puting susu dari ibu, dia merasa kenyamanan. Tapi yang saya lihat ada bayi-bayi tertentu yang diberi susu bukan dari puting ibu, maksud susu dari toko yang sudah diolah begitu, itu terlihat lebih nakal, Pak. Itu yang kenapa, Pak? Oh ya, kamu dapat dari mana? Nakal karena maksudnya lebih aktif begitu. Anak yang maksudnya lebih aktif, anak yang tidak mendapatkan ASI dari ibunya. Aktif gitu ya. Tapi tidak mendapatkan ASI dari ibu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya menarik. Mungkin begini, disclaimer dulu. Satu, jawaban yang saya berikan, respon yang saya berikan belum tentu benar, itu yang pertama. Karena ilmu pengetahuan itu sudut pandangnya banyak, dan teman-teman mungkin bisa mendebat, bukan mungkin, teman-teman boleh mendebat apa yang saya berikan. Jadi misalnya saya menjawab gitu kan, dan teman-teman merasa bahwa teman-teman menemukan tulisan yang berbeda dengan apa yang aku sampaikan di kelas. Aku minta teman-teman justru nge-blow up, jadi justru langsung dikatakan saja. Kalau sudah sampai di sini, kita sama-sama sudah sama-sama pembelajar gitu. Jadi kelas ini akan menarik jika ketika aku menjawab, teman-teman memberikan sudut pandang yang lain. Itu yang aku nantikan sebenarnya. Jadi jangan diiyakan saja ya gitu ya. Kita berhenti menggunakan pola pendidikan yang lama yang ya gitu, tetapi mencari sudut pandang dari setiap argumen. Jadi ini argumen saya. Argumen saya menurut teorinya Freud. Pertama, kenapa kenikmatan, kalau seandainya kenikmatan dan kasih sayang tidak dapatkan, maka selanjutnya perkembangannya seperti apa? Sederhana itu jawabannya. Dia akan
selalu mencari pemenuhan kebutuhan moralnya. Salah satu penjelasan kenapa orang merokok, kenapa orang itu mudah untuk mengalami kecanduan, gangguan makan, terus gangguan makan itu tidak hanya makan banyak ya, tapi misalnya dia makan banyak kemudian dimuntahkan kembali. Itu karena ada gangguan di masa oralnya menurut Freud, menurut teorinya Freud. Jadi dia tidak mampu mengembangkan kontrol yang baik terhadap oralnya karena dia belum terpenuhi di masa kecil. Bisa saja kemudian ada orang yang mengatakan begini, seandainya tidak diselesaikan, maka akan terbawa ke kehidupan berikutnya. Orang itu Erikson namanya. Setelah Freud kita akan bahas mengenai Erikson. Seandainya tidak selesai pada kehidupan, pada masa perkembangannya itu, maka akan dibawa ke masa perkembangan yang berikutnya. Dia akan selalu mencari pemenuhan kebutuhan yang berkaitan dengan oral, mulut. Dan mulut menjadi salah satu sumber kenikmatannya dia sampai dia dewasa. Itu kalau kebutuhan oralnya tidak terpenuhi. Jadi dia akan kesulitan untuk mengontrol impuls-impuls yang berkaitan dengan mulut. Itu termasuk berbicara seperti itu. Tidak hanya mengenai sebentar. Halo, selamat pagi. Ya, kenapa? Oh, ya, aku di kampus. Ya. Oke, sip. Ya. Oke, gitu yang pertama. Tapi itu menurut Freud gitu ya. Jadi terasa aneh memang, terasa kok seperti itu sih gitu. Ya, memang rasanya agak aneh, tapi memang seperti itu kalau menurut Freud. Orang akan mudah terganggu terutama pada terutama pada kenikmatan-kenikmatan yang didapatkan dari mulut. Tidak bisa terkontrol dengan baik. Contohnya yang paling dekat itu merokok. Ya. Terus yang pertama itu tentang yang pusat kenikmatannya. Kalau kasih sayang yang tidak didapatkan, maka dia akan merasa bahwa dunia ini adalah dunia yang berbahaya. Dunia ini adalah dunia yang tidak bisa memberikan kebutuhan bagi dia. Dunia ini tidak aman. Dia akan sulit percaya pada orang lain. Dia akan mudah curiga. Dia akan merasa bahwa orang lain selalu memiliki hidden agenda gitu kan. Karena sejak kecil dia terbiasa waktu dia bayi pun dia sudah terbiasa untuk berpikir bahwa mengapa orang tuaku tidak segera datang ketika aku menangis. Kenapa dunia ini tidak mudah? Kenapa dunia ini membuatku menderita? Itu yang nanti terbawa pada masa kehidupan berikutnya. Sampai akhirnya dia mendapatkan apa ya? Kedamaian gitu ya. Dia mendapatkan kedamaian, penyelesaian dengan masa lalunya. Misalnya kemudian mampu memaafkan konflik-konfliknya di masa lampau dan kemudian dia lepaskan. Ada beberapa kasus di mana konflik dengan orang tua itu terbawa sampai ke usia
usia dewasa, meskipun bentuk konfliknya berubah-ubah. Jadi kenapa sih kok tetap tidak bisa akur antara anak dan orang tua? Kenapa tetap tidak bisa akur? Kenapa selalu ada saja satu masalah bertambah dengan masalah yang lain, bertambah dengan masalah yang lain? Kenapa anak ini sulit percaya pada orang tuanya? Kenapa anak ini sulit percaya pada orang lain? Itu yang kalau dia mengalami kegagalan pada, bukan, dia mengalami gangguan pada masa-masa awalnya, masa-masa oralnya. Masa oral menunjukkan masa oral yang berhasil akan menyebabkan anak itu mudah percaya pada dunia ini. Dia merasa bahwa dunia ini aman, nyaman, safe, bahwa aku bisa mempercayai orang-orang di sekitarku, bahwa dunia ini itu dunia yang pantas, gitu, yang layak untuk aku huni. Itu kalau misalnya masa oralnya dapat terpenuhi. Terus Kak Dapries, gimana Kak Iring itu sama Kak Yerli? Apakah ada tanggapan terhadap apa yang aku berikan? Sambil aku membalas. Gitu. Oh iya, kita sampai jam berapa ya? Hari ini ketua kelas kita sampai jam berapa? Saya dikasih tahu dong. Cek. 11.30 Pak. Apa? 11.30 Pak. 11.30. Oh ya, masih ada beberapa waktu lagi berarti. Nah, oke, terima kasih. Lanjut berarti Kak Maleaki, Kak Dapries dulu, Kak Dapries. Tanda masa oral. Tanda masa oral itu ketika dia akhir dari masa oral itu ketika anak mulai belajar untuk mengendalikan buang air besar. Jadi masa oral itu mulai dari dia lahir sampai dia mulai belajar mengendalikan buang air besar. Itu masa oral yang utama. Nanti konflik yang pertama setelah konflik oral adalah konflik anal, yaitu bagaimana cara dia menahan diri untuk tidak buang air besar. Itu konflik yang kedua nanti dengan orang tua. Jadi tanda masa oral itu diawali dari lahir sampai pada masa di mana dia harus menyesuaikan diri dengan lingkungan atau norma. Masa anal adalah masa di mana bayi itu pertama kali bertemu dengan aturan, yaitu tidak boleh buang air sembarangan, tidak boleh buang kotoran sembarangan. Ini dalam psikologi disebut sebagai toilet training. Jadi masa anal itu masa di mana seorang balita itu menemukan kebahagiaan di mana dia bisa mengontrol dirinya dalam membuang air besar. Jadi seperti kalau teman-teman sakit perut, aduh ditahan gitu kan, bisa buang air besar itu kan rasanya lega. Bisa masuk sudah ditahan 1 jam gitu kan, tahan supaya tidak buang air besar selama 1 jam, masuk kamar mandi, banting pintu, gitu, kemudian keluar. Ya, kelegaan itu, kenyamanan itu adalah kenyamanan seksual yang kedua nanti di masa anal. Balita mendapatkan itu ketika dia berhasil mengontrol keinginannya untuk buang air besar. Jadi pada masa oral di sini. Maleaki, mengapa bayi langsung menangis ketika dilahirkan? Karena dia kaget. Balita itu sebenarnya mereka kan bayi itu waktu lahir pertama kali itu dia dalam tanda kutip itu kaget dengan dunia sekitarnya dan dia harus menangis. Kenapa? Itu sebagai cara untuk membuat paru-parunya itu berjalan. Jadi kalau bayi tidak menangis, kalau bayi tidak
Kalau bayi tidak menangis itu orang tua dan dokter itu pasti sangat khawatir. Jadi dia harus menangis supaya dibalik itu kan kemudian supaya menangis, dibuat supaya menangis, karena dengan demikian itulah pertama kalinya paru-parunya itu bisa menarik udara dan mengeluarkan udara. Ya itu memang perasaan yang tidak nyaman yang pertama kali yang dialami oleh bayi. Tangisan pertamanya dia itu akan disambut dengan kegembiraan karena itu menandakan bahwa pernafasannya normal. Jadi memang bayi itu harus menangis. Terus titin aktif tapi tidak mendapatkan dari ASI dari ibunya. Jadi begini, tidak semua produk ASI tambahan itu cocok sebenarnya untuk bayi karena isinya berbeda, terutama yang berkaitan dengan glukosa. Kalau bayi terlalu banyak mendapatkan gula, apalagi kalau kemudian begini, ada ibu karena air susunya belum keluar, kemudian dia beli susu kaleng, susu formula, kemudian ditambahkan gula. Lah, gula itu akan membuat anak terlalu aktif, terutama kalau diberikan pada awal-awal masa bayi gitu kan. Jangan kasih gula. Glukosanya itu sudah banyak sekali gitu kan. Itu menyebabkan mereka hiper. Nanti kalau teman-teman belajar di biopsikologi, teman-teman akan belajar bahwa sistem syaraf manusia tereksitasi itu karena gula. Gula itu adalah energi dari sistem syaraf. Ketika anak kecil, apalagi masih bayi, mendapatkan glukosa dan gula yang terlalu banyak, maka syarafnya akan terlalu aktif. Jadi sebaiknya menghindari konsumsi gula yang terlalu banyak pada anak-anak, terutama mereka yang aktif sekali. Jangan kasih gula, nanti syarafnya punya energi terlalu besar dan dia sulit untuk menenangkan diri. Bukan karena dia tidak mau tenang, tapi karena energi yang ada di dalam syarafnya terlalu besar. Itu kenapa kalau yang terbaik tetap ASI dari ibu. ASI dari ibu itu yang terbaik untuk anak. Kadang-kadang kita kasih apa? Kata kasih tambahan rasa begitu kan. Tambahan rasanya itu seperti manis begitu, itu yang justru kurang baik bagi anak. Itu tentang terlalu aktif pada balita yang dikasih susu formula. Gimana? Ada pertanyaan sampai sini? Tadi kita sudah masuk ke oral, kemudian masuk ke anal. Ada pertanyaan sampai sini? Tadi yang anal sudah saya jelaskan, itu adalah fase di mana pertama kalinya seorang anak belajar mengenai norma, tentang menahan diri. Bayi usia balita kurang dari 1,5 tahun, mereka belum belajar untuk menahan diri. Tapi setelah mereka mulai diajarkan untuk buang air besar, mulai belajar tentang toilet training, mereka pertama kalinya belajar dengan aturan. Dan ini yang kenikmatan didapatkan dari proses anal. Karena itu disebut sebagai fase anal. Seperti tadi yang sudah saya jelaskan, waktu dia bisa melepaskan bermain dengan anusnya. Jadi dia tahu bahwa anusnya adalah sesuatu yang dapat dia kendalikan, dan ketika dia melepaskan itu di waktu yang tepat, maka dia akan mendapatkan masukan positif dari lingkungan sekitarnya. Jadi orang tuanya tidak marah seperti itu kalau dia bisa menahan dan kemudian melepaskan itu di kamar mandi, di WC.
Tetapi kalau dia tidak berhasil, kemudian misalnya tidak berhasil karena terlalu takut dengan orang tua. Jadi dia jadi tidak bisa buang air besar karena terlalu sering dimarahin oleh orang tua, terlalu sering dibentak. Jadi susah buang air besar gitu kan. Itu gagal. Dia tidak bisa bebas mengendalikan proses-proses kenikmatannya dia. Dia nggak berhasil ketika dia memiliki kemandirian, kebebasan untuk melepaskan kapan saya harus menahan dan kapan saya harus melepaskan kotoran. Tetapi ketika waktu proses toilet training ini, dia terlalu sering dimarahi oleh orang tuanya, akibatnya yang dia alami adalah perasaan takut dan perasaan malu. Dia akan terlalu mudah untuk terlalu mudah untuk menahan diri. Tidak bebas, tidak bisa menemukan kenikmatan dari meletakkan sesuai dengan porsinya. Gitu. Ya, kenikmatannya dia adalah flight atau melarikan diri. Saya dapat menemukan kenikmatan ketika melarikan diri, itu kalau gagal. Kalau berhasil, saya menemukan kenikmatan karena saya berhasil mengendalikan impuls dorongan saya, bisa buang kotoran. Gitu. Tetapi kalau tidak berhasil, ya ada dua pilihan kalau tidak berhasil itu. Yang pertama, dia tidak tahu aturan. Yang kedua, terlalu takut dengan aturan. Itu ketika proses analnya itu kurang berhasil. Jadi ketika proses anal ini kurang berhasil, dia terlalu takut oleh aturan. Jadi dikit-dikit takut, karena dikit-dikit dimarahin, dikit-dikit dia tidak mau melawan sesuatu kecuali itu sangat sesuai dengan aturan. Gitu. Dia tidak usah mempertanyakan mengenai norma. Ya, kalau misalnya terlalu strict atau dia terlalu loose, dia berusaha untuk melanggar setiap norma yang dia dia temui gitu kan. Nggak peduli mau buang air besar di sini kayak di sana, kayak yang penting aku buang air besar gitu. Jadi ada dua, kalau kurang berhasil, kalau proses analnya tidak berhasil, ada dua kondisi ini. Tidak bisa menahan diri atau justru sebaliknya, terlalu menahan diri sehingga menyakiti diri sendiri. Oke, sampai di sini proses anal. Ada yang fase anal, ada yang mau bertanya. Bagaimana kemudian fase anal ini terbawa? Ya bisa saja kemudian dia jadi orangnya timid. Timid itu dia tidak berani, tidak percaya diri, tidak berani untuk mengambil keputusan meskipun dia sudah sampai dewasa, karena sejak dia kecil, keputusannya selalu diberikan kepada orang lain. Dia tidak berani untuk melepaskan dan mendapatkan kenikmatan dari keputusannya dia. Itu kalau fase analnya gagal. Atau sebaliknya, dia menjadi nakal, dalam tanda kutip, delinkuensi gitu kan, melanggar aturan. Karena dia sejak kecil belajar untuk aturan ada untuk dilanggar. Jadi itu kalau tidak adaptif. Dua hal itu dua-duanya tidak adaptif. Yang adaptif adalah dia bisa menemukan kebahagiaan, dia bisa menemukan kenikmatan ketika mampu untuk mengendalikan keputusannya. Bukan karena dikendalikan oleh orang lain, tapi dia yang mengendalikan. Itu yang akan mendapatkan dia kenikmatan. Tuh, ada pertanyaan sampai sini? Saya Pak. Silakan. Saya Pak masih kurang mengerti tentang bagaimana kita bisa tahu bahwa anak ini berhasil atau tidak. Oh, oke. Siapa ini? Siapa ini? Nama? Rinto, Pak Rinto. Oh ya, thank you. Oke. Memang susah ya. Terima kasih Kak Rinto. Memang susah untuk mengatakan
mencari indikator bahwa fase analnya itu berhasil atau tidak ketika dia masih anak-anak, ketika dia masih balita. Jadi salah satu kelemahan dari teorinya Freud adalah ketika kita menemukan masalah di masa selanjutnya, kita baru bisa mencurigai ada masalah di masa sebelumnya. Jadi berlakunya mundur. Kita tidak akan pernah bisa benar-benar tahu apakah masa analnya ini terlewati dengan baik. Kita tidak bisa benar-benar 100% tahu. Tetapi ada beberapa indikator yang bisa kita pakai untuk mengetahui apakah anak ini masih balance atau tidak. Misalnya yang pertama tentang nanti kita akan belajar mengenai kelekatan anak. Kalau anak itu terlalu lekat kepada orang tuanya, terlalu takut untuk terpisah dari orang tuanya, berarti masa analnya masih kurang pas gitu. Misalnya begini, ada 3 jenis kelekatan, yaitu yang kelekatannya terlalu lekat, dan pas. Kelekatan itu ada yang kita tahu masa anal itu sudah tercapai atau belum, kita bisa melihat kelekatannya dia dengan orang tua. Kelekatan, tahu teman-teman kelekatan? Apakah bisa membayangkan kelekatan? Jadi misalnya begini, ketika teman-teman punya anak, atau bayangkan teman-teman siapa yang punya anak ya, misalkan bayangkan, oke lah, teman-teman punya anak begitu, nggak apa-apa kan teman-teman? Ya, misalnya teman-teman punya anak itu. Terus anak itu teman-teman bawa ke sekolah, ke PAUD. Nah, seandainya dia sama sekali tidak mau ditinggalkan, itu berarti dia terlalu lekat, dan artinya dia tidak bisa mengambil keputusan tanpa Anda. Artinya dia tidak mampu autentik, dia tidak mampu mandiri. Mandiri ini bukan berarti dia makan sendiri gitu, enggak. Cuma dia tidak mampu merasa aman ketika dia tidak bersama dengan Anda. Terlalu lekat. Karena mungkin saja waktu masa oral, satu-satunya yang benar adalah kata-kata Anda. Anak Anda tidak punya authenticity. Anak Anda tidak memiliki, anak Anda tidak benar kecuali Anda mengatakan dia benar. Gitu. Anak Anda selalu salah dan Anda satu-satunya yang benar. Akibatnya dia tidak berani untuk mengambil keputusan. Dia merasa tidak aman ketika tidak ada Anda. Ini akibat dari masa analnya tidak berjalan dengan baik, jadi terlalu lekat. Atau sebaliknya, dia terlalu lepas. Ketika Anda bawa ke PAUD gitu, kemudian Anda pergi, dia tidak melihat. Udahlah gitu. Mau Anda di situ kayak tidak kayak itu nggak peduli dia. Jadi dia benar-benar terlepas dengan Anda. Ini dia tidak peduli mengenai norma yang Anda berikan di dalam keluarga.
akibatnya kemudian Anda mau bilang apa, dia tidak akan mendengar. Gitu. Terlalu lepas. Yang pas itu yang di tengah-tengah. Jadi ketika dia akan kita tinggal, kita bawa ke PAUD, kita mau meninggalkan dia kelihatan sedih gitu kan, ditinggalkan. Aduh, orang tuaku mau pergi. Dia merasa sedih. Tapi tidak lama, setelah dia sedih, kemudian oke lah dada sambil nangis sedikit, itu nggak apa-apa gitu kan. Terus kemudian setelah itu Anda tinggalkan, dia bisa bermain dengan teman-temannya. Dan ketika Anda datang, dia bisa menyambut Anda kembali. Itu pas berarti masa analnya. Jadi tidak benar-benar terlepas, tetapi tidak benar-benar terlekat. Ada di tengah-tengah. Ini kita bisa melihat indikatornya menggunakan kelekatan antara orang tua dan anak, terutama pada masa-masa PAUD. Gitu, Kak Rinto, tentang masa anal. Itu ada pertanyaan, Kak Rinto? Ini kelihatannya sudah selesai ya jam saya ya? Sudah Pak, Mas Pak. Sudah. Sudah Pak, sudah. Sudah 30 Pak. Sudah jelas. Terima kasih. Oke, berarti minggu depan kita akan melanjutkan punyanya Freud, dan teman-teman saya harap bukunya punya ya. UTS semua sudah punya. Bukunya teman-teman. Coba Pak. Kenapa? Coba bukunya Pak. Lifespan Development. Kalau buku kayak gini Pak, bisa Pak. Materinya sama tidak Pak? Itu punya Harlock ya? Ya Pak. Coba punya Pak ditunjukin. Ini. Punya Harlock. Ya, Saya Pak, Harlock. Karena Harlock itu tahunnya lama sekali ya. Itu tahun 90 berapa ya, gitu. Coba lihat tahun berapa itu Harlock. Harlock terbitan tahun berapa itu? Original editionnya tahun berapa? Harlock itu sudah jarang digunakan lagi sekarang karena dia tahun lama. Tahun berapa? Kenapa? Sudah disobek Pak. Buku sudah lama juga Pak. Harlock disobek. Apa disobek? Harlock itu kalau saya nggak salah. Expired Pak, expired. Harlock itu sebentar. Tahun lama itu tahun 85 Harlock itu. Sudah terlalu lama ini. Jadi kita pakai yang lebih baru saja. Yang punyanya Sunrock itu tahun 2011. Sunrock aja sebenarnya sebentar lagi sudah tidak bisa dipakai karena sudah lebih dari 10 tahun. Tahun depan. Tapi ada materi yang sinkron Pak. Kenapa? Sedikit sinkron Pak, sedikit sinkron Pak. Iya, ada memang. Ada yang sinkron. Kamu bisa cari juga di situ. Oke gitu ya. Jadi teman-teman, minggu depan highlight kita adalah teorinya Erikson. Aku tulis di sini. Teorinya Erikson. Ya, ini tulisannya teorinya Erikson mengenai ini yang akan minggu depan. Jadi kita selesaikan Freud, kemudian kita akan masuk ke Erikson minggu depan. Teman-teman silahkan baca dulu mengenai Erikson supaya kita bisa ngobrol. Siapa? Oke. Absen saya serahkan kepada Ibu Fitri. Ya Pak. Ya. Dan terima kasih untuk teman-teman semuanya hari ini. Selamat siang.
Selamat Selamat siang, Pak. siang, Pak. Terima kasih, Mas. Next.